Pada video kali ini, saya akan membahas tentang contoh pengujian kerentanan JWT Authentication Bypass via Weak Signing Key pada sebuah API. Video ini merupakan langkah keempat dari proses pengujian keamanan API, yaitu exploitation dengan kerentanan yang diuji adalah JWT Authentication Bypass via Weak Signing Key. Kemudian target yang akan kita uji adalah API Vampy yang memang diperuntukkan untuk latihan pentesting. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, kita pahami dulu apa itu JWT. JWT adalah singkatan dari JSON Web Token, yaitu sebuah kode panjang yang digunakan untuk mengirim informasi antara dua pihak, seperti aplikasi klien dan server. JWT biasanya dipakai untuk proses login atau autentikasi, sehingga server bisa mengenali pengguna tanpa harus menyimpan data login mereka tiap saat. JWT terdiri dari 3 bagian yang dipisahkan oleh tanda titik. Bagian pertama disebut header. Header berisi informasi tentang jenis token dan algoritma yang digunakan. Isinya bisa dilihat dengan cara didekode menggunakan hash 64. Bagian kedua yang berada di tengah disebut payload. Payload berisi data seperti nama pengguna, role, dan waktu kadaluarsa token. Sama seperti header, bagian ini juga bisa dilihat dengan decode hash 64. Bagian ketiga atau bagian paling kanan disebut signature. Signature adalah hasil gabungan dari header, payload, dan secret key yang kemudian diubah menjadi sebuah hash. Signature ini berfungsi untuk menjaga keamanan supaya data di header dan payload tidak bisa diubah sembarangan. Jadi isi signature tidak bisa diketahui atau dibuat ulang tanpa mengetahui secret key yang digunakan. Kerentanan JWT Authentication Bypass via Weak Signing Key terjadi ketika aplikasi menggunakan kunci rahasia yang lemah, yang mudah ditebak untuk membuat token. Akibatnya penyerang bisa membuat token palsu yang terlihat valid. Hal ini bisa membuat mereka melewati proses login, mendapatkan akses lebih tinggi seperti admin, bahkan mengambil alih akun pengguna lain. Kerentanan JWT Authentication Bypass via Weak Signing Key ini termasuk kategori Token User Authentication di nomor 2 OWASP API 2019, kemudian masuk kategori Token Authentication di nomor 2 OWASP API 2023. Di sini saya sudah menjalankan API Vampy. Kemudian di sini saya juga sudah membuka aplikasi Postman dan Bootsuite. Aplikasi Postman dan Bootsuite di sini sudah saling terhubung. Jika Anda belum menghubungkan dua aplikasi ini, silahkan ikuti video saya. Link video ada di deskripsi. Pada pengujian ini, ada beberapa langkah yang akan kita lakukan.
Langkah pertama, kita login ke API Vampy menggunakan akun yang sudah terdaftar untuk mendapatkan token JWT. Langkah kedua, kita mencoba menemukan secret key yang digunakan untuk membuat token JWT ini dengan bantuan tool seperti Hashcat di Kali Linux. Kita simpan dulu tokennya pada sebuah file. Nama filenya bebas. Tekan Ctrl F untuk mencari. Ketik JWT. Untuk JWT itu menggunakan mode 16500. Sekarang kita jalankan tool Hashcat. Yang ini adalah nomor modenya. Sesuai yang di sini. Di sini kita menggunakan worklist bawaan, yaitu rocku.txt. Sebelum menggunakan worklist rocku.txt, pastikan Anda sudah melakukan proses unzip untuk mengekstrak file tersebut. Cara melakukannya bisa Anda lihat pada video yang telah saya lampirkan di deskripsi. Tekan Enter. Jadi ini adalah kuncinya. Langkah ketiga, setelah mengetahui secret key, kita bisa mengubah isi token JWT seperti nama pengguna dan waktu kadaluarsa atau expired.
kita bisa memanfaatkan tool online nilai expired ini menggunakan format unique timestamp. Semakin besar nilainya, maka waktu kadaluarsa akan semakin lama. Lalu kita ubah nilai subnya menjadi admin. Selanjutnya kita masukkan secret key di sini. Hasilnya kita copy. Langkah keempat, kita menggunakan token yang sudah diubah tadi untuk mengakses API, misalnya endpoint me, untuk melihat data user yang login. Kita akses lewat Postman.
Berikutnya kita kirim request-nya ke repeater. Tokennya kita ganti dengan token yang baru. Klik tombol send. Di sini kita berhasil masuk sebagai user admin. Sekarang kita akses endpoint delete user by username yang hanya bisa diakses oleh admin. Kita akses lewat Postman. Kirim request-nya ke repeater. Kita ganti tokennya. Klik tombol send. Di sini kita berhasil menghapus user dengan username tes1. Artinya kita berhasil mengakses endpoint ini dengan melakukan modifikasi pada JWT. Inilah yang disebut dengan kerentanan JWT Authentication Bypass via Weak Signing Key pada sebuah API. Untuk mengatasi kerentanan ini, kita bisa gunakan secret key yang lebih kuat dan lebih panjang, atau beralih ke kunci asimetris seperti RSA. Kemudian melakukan rotasi kunci secara berkala untuk membatasi dampak jika sebuah kunci bocor. Itulah contoh pengujian kerentanan JWT Authentication Bypass via Weak Signing Key pada sebuah API. Gunakan tutorial ini hanya untuk tujuan yang legal dan etis. Oke, cukup sekian untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.